Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut, hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia itu untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dari kondisi manusia yang sudah meninggalkan diri kamu, baik secara perasaan ataupun secara komitmen. Kartu ini ada kaitannya dengan situasi keuangan yang dia miliki, ada kaitannya dengan situasi kesehatan yang terjadi terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya dengan situasi keuangan manusia itu? Ada kemungkinan besar manusia itu sedang menerima apa yang menjadi penderitaan dia, sedang menerima apa yang menjadi kesulitan dia, dan sedang menerima apa yang menjadi situasi kemiskinan dia, geng.
Kalaupun saya mengatakan kembali apa yang dia alami secara kondisi kesehatan, mungkin untuk siang hari ini membuat pemikiran dia seperti orang yang benar-benar merasakan apa yang menjadi situasi kebingungan dia sendiri, kesetresan dia sendiri, dan keruntuhan dia sendiri. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketujuh koin tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang terduduk tetapi memegang satu koin. Koin yang dipegang inilah yang saya katakan tadi, perihal dari keuangan dia, kesehatan dia, wagek. Kalaupun saya mengatakan bagaimana situasi dari pembawaan energi yang dia miliki, ini ada kaitannya ketika manusia itu memperlakukan diri kamu secara tidak wajar. Ini ada kaitannya ketika manusia itu memberikan suatu komitmen terhadap diri kamu, tetapi bersifat manipulatif. Kemanipulatifan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu secara karakter ternyata malah membuat manusia itu untuk siang hari ini menerima apa yang menjadi karma dia sendiri, menerima apa yang menjadi tabur tuai dia sendiri, menerima apa yang menjadi kehancuran dia sendiri, menerima apa yang menjadi kegagalan di dalam diri dia sendiri, dan menerima apa yang menjadi penyesalan yang harus dia renungkan untuk siang hari ini. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk flashback kembali ketika manusia itu pernah membina suatu komitmen terhadap diri kamu, atau kamu pernah membina suatu komitmen terhadap manusia tersebut, saya yakin dan saya percaya kondisi keuangan kamu secara tidak langsung merasa memikul apa yang menjadi situasi beban yang kamu pikul secara pemikiran kamu. Saya yakin dan saya percaya situasi keuangan kamu itu bukannya malah menuju dalam situasi yang ada kemajuan, tetapi malah mengarah terhadap situasi kemunduran. Wajar kalau saya mengatakan situasi keuangan kamu menerima apa yang menjadi kemunduran kamu, karena memang ketika kamu membina suatu komitmen terhadap manusia itu terlalu banyak menuntut agar diri kamu yang paling banyak memberi daripada menerima. Wah, geng. Pernah tidak kamu memperhatikan ketika kamu membina suatu komitmen terhadap manusia itu bagaimana situasi dari kondisi keuangan yang kamu miliki, wah, geng? Itu masih secara kondisi keuangan kamu yang bersifat mundur. Kalau saya katakan secara harga diri, bisa saja kan ketika kamu membina suatu komitmen terhadap manusia itu, harga diri kamu seperti orang yang tidak dihargai, harga diri kamu seperti orang yang tidak diperdulikan. Wah, geng. Saya memang mengatakan bagaimana posisi energi kamu, tetapi posisi energi yang barusan saya katakan tadi itu hanya sekedar flashback. Wah, geng. Muncul kartu Nine of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini, coba kamu kembali untuk memperhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut.
Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang tertidur tetapi mempergunakan kedua tangan untuk menutup wajah. Tangan yang dipergunakan untuk menutup wajah ini mencerminkan manusia itu benar-benar sangat stres, sangat depresi, dan ada kondisi di mana dia tidak ada ketenangan secara pemikiran untuk siang hari ini. Kalaupun kartu kedua ini saya kaitkan dengan kemunculan kartu pertama, bisa saja kesetresan yang saya katakan tadi, kedepresian yang saya katakan tadi, ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam situasi keuangan dia, ini ada kaitannya dengan situasi dari kesehatan yang sedang dia alami untuk siang hari ini. Bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, kartu Nine of Swords ini pun cukup jelas untuk mengatakan ternyata kondisi dia untuk siang hari ini seperti orang yang begitu sangat ketakutan, seperti orang yang begitu sangat gelisah, dan seperti orang yang begitu sangat ada kecemasan. Wah, geng. Wajar kalau saya mengatakan manusia itu lagi menerima apa yang menjadi rasa ketakutan dia karena memang kondisi dia ini lagi bersifat tercekik. Muncul kartu Four of Cups yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun seperti mengatakan ternyata siang hari ini manusia itu sudah lebih banyak melamun. Manusia itu sudah lebih banyak melamun, tetapi apa yang dia lamunkan ini adalah gambaran dari apa yang menjadi tabur tuai yang sedang terjadi terhadap diri dia sendiri. Muncul kartu King of Pentacles yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi raja yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari koin yang saya katakan tadi, lagi-lagi saya akan mengatakan ternyata permasalahan yang sedang dia hadapi untuk siang hari ini adalah permasalahan yang berkaitan terhadap situasi keuangan dia sendiri. Wah, geng. Keuangan dia ini lagi menerima apa yang menjadi kemiskinan dia, dan keuangan dia ini lagi menerima apa yang menjadi bentuk kesialan dia sendiri. Muncul kartu Ten of Wands yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik ini pun seperti mengatakan ternyata ada beban yang sedang dia pikul, ada tanggung jawab yang sedang dia pikul, tetapi apa yang dia pikul secara beban lagi-lagi ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi kebodohan dia ketika dia pergi meninggalkan diri kamu. Terlalu memaksakan diri untuk meninggalkan diri kamu, yang dia dapatkan apa? Beban di dalam kehidupan dia. Terlalu memaksakan diri untuk meninggalkan diri kamu, yang dia dapatkan adalah keruntuhan. Terlalu memaksakan diri untuk meninggalkan diri kamu, yang dia dapatkan adalah kondisi di mana manusia itu sangat terintimidasi. Terlalu memaksakan diri untuk meninggalkan diri kamu, yang terjadi di dalam situasi batin ataupun mental dia ini benar-benar sangat sengsara dan sangat tersiksa.
muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengatakan ada kondisi di mana manusia itu akan kembali untuk mengemis terhadap diri kamu, Wak Geng. Ini akan ada satu kondisi yang benar-benar dia kembali terhadap diri kamu, tetapi caranya dia akan mengemis terhadap diri kamu. Mengemis karena apa? Dia belum bisa mampu untuk melupakan diri kamu sekalipun manusia itu sudah memiliki suatu kehidupan baru terhadap seseorang. Belum bisa, Wak Geng, belum mampu untuk melupakan diri kamu, belum bisa mengikhlaskan diri kamu, dan belum bisa move on dari diri kamu. Bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, kartu 6 pedang ini pun seperti mengategorikan ternyata manusia itu untuk siang hari ini benar-benar sedang bersifat kacau balau. Muncul kartu Queen of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini ternyata keputusan dia untuk meninggalkan diri kamu malah membuat manusia itu menyimpan apa yang menjadi pengalaman buruk yang tidak bisa untuk dia hindari. Keputusan dia untuk meninggalkan diri kamu malah membuat manusia itu menerima apa yang menjadi sisi trauma yang harus dia pikirkan untuk membuat dia merasa tersiksa. Dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi dia pula yang menerima apa yang menjadi sisi trauma dia sendiri, Wak Geng. Muncul kartu Queen of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan ternyata kondisi manusia itu untuk siang hari ini seperti menyimpan apa yang menjadi rasa kebencian dia dari apa yang menjadi kondisi kehidupan baru yang dia lakukan terhadap seseorang di luaran sana. Dia meninggalkan diri kamu beranggapan ada kebahagiaan yang bisa diberikan oleh seseorang terhadap diri dia di luaran sana. Tetapi ketika dia menganggap ternyata realita yang terjadi malah bertolak belakang, Wak Geng. Ini yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.